Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada dosen pengampu mata kuliah perancangan dan pengembangan perangkat lunak kelas C, yaitu Bapak Faisal Johan Atletico. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul Perangkat Lunak e-Perpusdikbud akan melakukan presentasi terkait dengan tugas akhir kami untuk final presentation-nya. Diawali dengan perkenalan anggota dari bagian kiri bisa diawali oleh Bina. Oke, perkenalkan saya Binar Faisal Wijdian dengan NPRP 5026231080. Perkenalkan, saya Nadia Yula Asyaputi dengan 3 digit NRP terakhir 090. Perkenalkan, saya Nisha Savana dengan 3 digit NRP terakhir Sapa-sapa 013. perkenalkan. Perkenalkan, saya Anissa Nur Fauzi dengan 3 digit NRP terakhir 228. Perkenalkan, nama saya Sultan Laucanto Mubarok dengan 3 digit NRW terakhir 188. Perkenalkan, saya Arya Bima Kurnia dengan NRP terakhir 071. Oke, jadi di sini kami membuat aplikasi e-Perpusdikbud, yaitu sebuah merupakan perpustakaan digital yang dikelola oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai koleksi buku digital secara gratis seperti meminjam buku ke perpustakaan. Jadi buku yang disediakan oleh aplikasi ini tuh secara digital dan dapat dipinjam apabila persediaan masih ada. Untuk fitur-fiturnya sendiri, e-Perpusdikbud terdiri dari 4 fitur utama, yaitu reading mode, di mana memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan jenis, ukuran font, serta mode baca sesuai dengan preferensi pengguna yang tersimpan sehingga tidak perlu set ulang setiap membaca aplikasi. Yang kedua yaitu fitur peminjaman buku, di mana di fitur ini pengguna dapat meminjam buku sesuai dengan yang mereka inginkan, memilih judulnya sendiri selama persediaan masih ada, dan dapat memperpanjang durasi peminjaman hingga maksimal total 14 hari masa pinjam. Yang selanjutnya, fitur ketiga yaitu fitur saran buku, di mana apabila pengguna merasa buku yang diinginkan itu tidak ada, mereka dapat menggunakan fitur ini untuk menyampaikan kepada developer aplikasi untuk menambahkan saran, untuk menambahkan judul buku yang belum tersedia. Yang keempat, ada fitur ulasan buku, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk memberikan ulasan, rekomendasi, feedback, sehingga pengguna lain dapat mengetahui rating dan review dari sebuah buku tanpa membacanya secara keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya ada yaitu manfaat aplikasi dari aplikasi Perpusdikbud ini. Yang pertama ada akses, ini manfaat untuk keseluruhan aplikasi Perpusdikbud, bukan hanya dari sisi customer atau yang menggunakan, tapi dari sisi aplikasi yang digunakan untuk negara ini. Manfaat aplikasinya yang pertama ada akses buku digital kapan saja dan di mana saja. Pengguna itu dapat membaca buku tanpa harus datang ke perpustakaan fisik. Ini dapat diakses melalui mobile atau website. Kemudian, yang kedua, ada mendukung pemerataan akses pendidikan. Buku dapat diakses oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas dari berbagai daerah secara gratis dan legal. Ketiga adalah pengalaman membaca yang nyaman dan personal. Tersedia fitur reading mode, pengaturan ukuran font, highlight, bookmark, dan mode baca yang menyesuaikan preferensi pengguna. Keempat, ada proses peminjaman buku lebih praktis dan efisien. Peminjaman buku dilakukan secara digital tanpa antri, serta dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Yang kelima ada meningkatkan efektivitas belajar. Fitur bookmark dan highlight dapat membantu pengguna dalam memahami, mencatat, dan mengingat isi buku. Yang keenam ada membantu pengelolaan koleksi bacaan pribadi. Pengguna dapat melihat riwayat buku yang dipinjam, disimpan, dan dibaca dalam satu aplikasi. Yang ketujuh ada mendukung literasi digital nasional. Aplikasi ini mendorong minat baca dan pemanfaatan teknologi digital di bidang pendidikan. Yang kedelapan adalah interaksi dan feedback pengguna atau umpan balik pengguna. Melalui fitur ulasan dan saran buku, pengguna dapat memberikan feedback serta rekomendasi untuk pengembangan koleksi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang tujuan dari aplikasi e-Perpusdikbud ini. Nah, aplikasi ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mempermudah akses pengguna untuk membaca dan juga mengelola buku digital secara efisien dan juga nyaman. Aplikasi ini juga menekankan pada pengalaman pengguna agar mudah dipahami, cepat digunakan, dan pengguna dapat merasa nyaman untuk membaca dalam waktu yang lama. Nah, pada aplikasi ini memiliki beberapa poin utama yang dikhususkan untuk pengguna, yang dimana antara lain yaitu untuk mempermudah akses buku digital tanpa perlu untuk meminjam buku di perpustakaan, kemudian menyederhanakan proses peminjaman buku,
sehingga pengguna dapat meminjam buku hanya dalam beberapa langkah. Kemudian kita juga mengutamakan poin yaitu untuk meningkatkan pengalaman dan juga kenyamanan membaca melalui fitur pencarian buku, progres baca, highlight, bookmark, dan juga mode baca. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu untuk menyediakan pengelolaan buku untuk pengguna, seperti melihat buku yang dipinjam, bookmark yang telah dilakukan oleh pengguna, dan juga highlight di setiap buku. Nah, untuk tujuan pengembangan aplikasi ini ada tujuan yang berkelanjutan, yaitu yang pertama yaitu untuk menyediakan aplikasi yang mobile friendly, di mana tampilan yang mobile friendly, layout yang konsisten, dan kenyamanan mode baca di layar kecil adalah poin utama untuk memastikan aplikasi dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna dan juga perangkat. Poin kedua yaitu untuk memudahkan akses informasi penting, pengembangan fitur bookmark dengan satu klik, highlight pada teks, dan data highlight yang tersimpan mendukung tujuan untuk meningkatkan proses belajar, pencatatan, dan juga pemahaman isi buku. Poin terakhir pada pengembangan aplikasi berkelanjutan yaitu untuk memberikan fleksibilitas dalam akses buku. Dalam beberapa perpustakaan, mungkin memiliki keterbatasan dan patokan waktu saat melakukan pinjaman buku. Dan pada aplikasi ini, kita memberikan fleksibilitas dalam pinjaman buku, dan pengguna dapat memperpanjang masa pinjam sesuai keinginan mereka sendiri. Saya akan menunjukkan bagaimana ePerpusdikbud hadir sebagai solusi perpustakaan digital yang modern. Yang pertama, kita ke fitur autentikasi. Baik, ketika pertama kita melakukan pendaftaran akun, kita akan disuguhkan ke pemilihan genre, di mana kita bisa memilih genre yang kita sukai. Di halaman utama ini, pengguna akan disuguhkan dengan berbagai kurasi. Ada rekomendasi buku pilihan untuk mereka yang butuh inspirasi bacaan. Dan juga ada pilihan kategori dari fiksi, sejarah, hingga non-fiksi. Nah, mari kita lihat detail untuk salah satu buku. Contohnya di sini kita lihat ke detail Laut Bercerita. Ini kita akan dapat informasi yang lebih lengkap dari buku. Selain sinopsis, kita juga bisa melihat buku serupa dengan genre buku yang kita pilih. Kemudian kita juga bisa melihat ke detail penulis dan juga di ulasan. Dan ini juga kita akan bisa menambahkan ulasan setelah kita membaca buku ini. Dan jika kita merasa buku ini menarik tapi belum sempat meminjamnya atau persediaannya kurang, kita bisa menyimpannya di bookmark terlebih dahulu. Nah, untuk meminjam, kita menggunakan cek ketersediaan dengan sistem yang fleksibel, di mana kita bisa memilih dengan total durasi 14 hari. Jika di awal pengguna memilih kurang dari 14 hari, nantinya akan ada fitur perpanjang. Nah, kita coba di 11 hari. Nah, ini karena sudah pernah membaca sebelumnya, sudah ada progres yang masih tersimpan. Dan juga, nah karena tadi sudah ada perpanjangan, jadi kita masih bisa perpanjangan 3 hari sampai 14 hari. Lalu selanjutnya kita mulai ke fitur reading mode. Nah, bisa dilihat ini kita langsung ke halaman yang terakhir kita baca. Nah, kemudian di fitur reading mode ini kita bisa melakukan personalisasi, mulai dari mode baca, dan juga personalisasi daripada font yang kita gunakan. Di mana personalisasi ini akan tersimpan setiap kali membuka, jadi tidak perlu set ulang seperti yang tadi saat kita awal membuka, karena terakhir adalah mode gelap, jadi tadi pas kita buka adalah mode gelap. Kemudian kita juga bisa menambahkan highlight di sini yang akan tersimpan bahkan setelah buku dikembalikan. Selain itu, kita juga bisa melakukan pencarian kata kunci dari buku. Selain itu, kita juga bisa mengakses informasi buku untuk melihat informasi dan juga status sisa peminjaman kita. Karena tadi kita 11 hari, maka sisa waktu tinggal 10 hari lagi. Kemudian setelah
kita merasa sudah cukup membaca, kita bisa kembali ke tombol back, dan di mana progres baca akan diperbarui di halaman terakhir kita membaca. Kemudian untuk mengembalikan, nah nantinya buku yang sudah dikembalikan akan ada di riwayat peminjaman buku. Oke, setelah kita membaca buku lot bercerita, kita bisa menambahkan ulasan di sini. Nantinya ulasan kita akan bisa ada di list ulasan. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Nah, di halaman utama itu kita bisa melihat buku-buku sesuai rekomendasi, namun apabila kita tidak menemukan, kita bisa mencari buku secara fitur search ini. Kita bisa cari dari judul, penulis, ataupun genre. Nah, contohnya ini adalah dari penulis Terelie. Nah, apabila coba kita cari, nah apabila kita tidak menemukan buku yang kita mau, di sini ada fitur pukulan, yaitu memberikan saran buku, di mana saran ini akan diajukan ke developer untuk pertimbangan buku yang bisa diadakan untuk selanjutnya. Nah, untuk lewat saran buku akan ada di sini yang nanti bisa diakses juga melalui tab profile. Nah, selanjutnya kita ke navbar selanjutnya, yaitu di sini, di mana kita bisa mengakses buku yang sedang terpinjam. Jadi apabila kita belum selesai dan juga mau melanjutkan membaca, kita tinggal klik di sini. Kemudian selanjutnya, untuk mengakses bookmark yang sudah kita simpan dan juga highlight, kita ke navbar ketiga, di mana ini highlight yang walaupun tadi buku laut bercerita sudah dikembalikan, kita tetap bisa mengakses highlight ini untuk meng-highlight kata-kata yang sekiranya quotable gitu. Kemudian di sini juga ada bookmark dari buku yang mungkin akan dibaca atau buku yang favorit. Kemudian di navbar terakhir ada profil, di mana kita bisa mengedit profil. Kemudian di sini kita juga melihat riwayat saran buku dan juga menambahkan saran buku lain. Kemudian juga bisa melihat riwayat peminjaman, yaitu buku yang sudah dipinjam tadi. Selain saran berupa buku, kita juga bisa menambahkan kotak saran di sini, di mana ada beberapa kategori saran. Setelah selesai, kita bisa keluar akun atau tetap berada di akun. Oke, baik. Untuk selanjutnya terkait GUI storyboard yang kita gunakan, itu didapatkan dari hasil redesign project DPP kelas D, kelompok 2, aplikasi e-perpusdikbud seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam proses redesign tersebut, awal-awal yang dilakukan adalah menemukan masalah, finding problem, mencari pain yang dialami oleh pengguna, dan goal yang didapatkan. Secara umum, siapa yang akan kita wawancara, yaitu pengguna yang suka membaca buku, khususnya melalui e-book, dan ingin membaca buku secara legal dengan gratis dan mudah diakses setiap saat. Nah, ini kenapa kita melakukan hal ini untuk memahami lebih lanjut kebutuhan pengguna dalam pengembangan UI aplikasi e-book. Seperti apa saja yang diinginkan, keresahan dalam penggunaannya, dan memahami kebiasaan pengguna saat membaca buku. Proses yang dilakukan itu meliputi interview terhadap 16 pengguna, baik yang terbiasa membaca melalui e-book atau yang memang suka membaca buku. Nah, setelah desain terus dikembangkan hingga akhirnya mencapai high fidelity, dilakukan final testing. Final testing ini dilakukan ke pengguna yang sebelumnya
baik yang sebelumnya tidak terbiasa dengan aplikasi e-book atau e-Perpusdikbud maupun yang sudah terbiasa. Kenapa dilakukan? Testing ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain UI mudah dipahami oleh pengguna. Proses pengujiannya dilakukan menggunakan heuristic evaluation oleh 5 evaluator berbeda dan usability testing dengan metode observasi langsung, menghitung durasi pengerjaan setiap task yang diberikan secara manual kepada pengguna. Selanjutnya terkait pembagian tugas, secara umum pembagian tugas diberikan berdasarkan use case yang diimplementasikan ke dalam masing-masing Blade atau .php. Nah, di sini mungkin memang ada beberapa satu file Blade.php yang dikerjakan oleh 2 atau 3 orang. Di sini saya, Nisha Safwana dengan NP 013, saya mengerjakan use case melihat informasi buku dan proses peminjaman buku, proses pengembalian buku, navigasi bar aplikasi, dan juga melakukan pencarian buku. Selanjutnya di sini saya mengerjakan halaman profile, kemudian proses tambah saran buku, halaman utama, kemudian riwayat saran. Selanjutnya, kalau dari saya itu membuat halaman daftar, masuk, kemudian pemilihan preferensi genre, dan juga menambah saran buku. Selanjutnya saya, Nadia Yula Asyaputi dengan NRP 090, mengerjakan terkait melihat informasi penulis buku, melihat informasi ulasan buku, dan juga menambahkan ulasan buku. Selanjutnya saya Sultan Langsung Mubarok mengerjakan bagian penggunaan highlight, menambahkan bookmark, menambahkan buku yang terpinjam, dan juga memperpanjang durasi dari peminjaman buku. Selanjutnya, saya Anissa Nur Fauzi dengan NP228 mengerjakan proses membaca buku, mengubah tampilan mode baca, dan juga melihat informasi buku yang dibaca. Selanjutnya, mengenai yang terakhir, strategi kolaborasi GitHub tentang bagaimana kami memastikan seluruh pengembangan ini berjalan dengan struktur dan juga terintegrasi. Berdasarkan alur kolaborasinya, kami membaginya menjadi 5 fase. Pertama, diawali dengan persiapan kolaborasi. Repositori GitHub dari e-Perpusdikbud disusun oleh area Bima sebagai repositori utama. Lalu selanjutnya, seluruh anggota akan bergabung sebagai kontributor pada repositori GitHub tersebut. Dan yang terakhir, terdapat penentuan pembagian tugas dan penyesuaian untuk struktur branch. Lalu fase kedua terkait dengan pembelajaran dan penyamaan alur. Pada 2 pertemuan awal, kami memfokuskan untuk belajar bersama terkait penggunaan GitHub, terutama mengenai alur pull, commit, dan juga push agar tidak terjadi konflik code. Jikapun kedepannya terjadi konflik code, kami dapat menanganinya dengan lebih efisien. Lalu kami juga melakukan penyamaan cara kerja sebelum masuk ke pengembangan fitur. Lalu pada fase ketiga terkait dengan pengembangan dan progres, setiap anggota akan mengerjakan fiturnya pada masing-masing branch sesuai dengan pembagian job desk. Progres pengembangan akan dilakukan secara paralel sehingga kami bisa melakukan progres lebih progresif lagi dan diakhiri dengan komit secara bertahap sesuai pengembangan fitur. Lalu pada fase keempat, kami melakukan koordinasi dan juga penanganan masalah, di mana kami aktif melakukan diskusi melalui grup ataupun ketika bertemu langsung saat terjadi error ataupun konflik. Dan jika dua anggota mengerjakan file di Blade yang sama, maka akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif. Lalu yang terakhir, konflik akan diselesaikan sebelum proses merge ke branch utama. Dan yang terakhir, terkait dengan integrasi dan finalisasi, hasil pengembangan dari setiap branch akan digabungkan ke branch main, lalu dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik, dan branch main nanti akan menjadi versi final dari aplikasi e-Perpusdikbud. Berikut untuk tampilan GitHub kami, di mana setiap anggota akan memiliki branch-nya sendiri-sendiri sesuai dengan pembagian tugas, sehingga branch kami berdasarkan nama dari setiap anggota, lalu terdapat juga riwayat comment untuk menunjukkan kontribusi dan progres dari pengembangan tim. Dan yang terakhir, dengan proses penggabungan dari branch untuk merge ke main, hasil pengembangan dari setiap branch tersebut akan diintegrasikan ke branch main. Sekian dari kami dari kelompok 2 PPPLC. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.